Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi dan salam hormat kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, guru pamong, serta para penguji UKIN. Perkenalkan, saya Muhammad Lailul Munah, mahasiswa program pendidikan profesi guru P2 dalam jabatan tahun 2025, bidang studi pendidikan agama Islam dari FPTK UIN Wali Songo Semarang. Nomor induk mahasiswa 25031171737 dengan nomor peserta 332194001065. Insya Allah hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai bentuk implementasi dari pembelajaran selama mengikuti program PPG. Saya berharap kesempatan ini menjadi ajang pembuktian sekaligus pembelajaran bagi saya untuk menjadi guru yang profesional, kreatif, dan berkarakter. Terima kasih atas kesempatan dan bimbingan yang diberikan. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Pagi. Baik semuanya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar dimulai. Ketua kelas pimpin. Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, suatu kenikmatan yang sangat berharga kalau kita semua bisa sehat, ya, bertatap muka untuk belajar bersama-sama di kelas tercinta ini. Untuk itu, kalian harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah kalian peroleh sampai saat ini. Jadi berpandai-pandailah bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini sebelumnya, ya, sebelum kita mulai, melakukan pengabsenan terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada, baik. Lalu absen dulu. Adelia Eka Lestari, Adista Sekar, Adisti Rengganis, Ahmad Bayhaqi, Ahmad Nur Fahrudin, Airina, Alif Nuril, Rizka Farah, Syafa Isnaini. Baik, kita doakan teman kita yang lagi sakit, yaitu Saudari Kalista, semoga segera sehat kembali, bisa berangkat sekolah seperti sedia kala. Amin. Sebelum kita menginjak ke materi bab 4, ya, tentang khutbah, tabligh dan dakwah ini, sekiranya kalian ada yang salah satu teman kalian semua mewakili untuk mengulas atau mengapresiasi, mereview materi bab sebelumnya. Silakan siapa yang mau maju? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan teman-teman kelas akan
memberikan hasil pembelajaran pada bab 3. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan semuanya, nama saya Vicky Aulia Muzayyadah. Di sini saya akan membacakan hasil dari bab 3 setelah saya ringkas dan saya ulas kembali bersama teman-teman yang lain. Di sini Islam mengajarkan agar setiap pelajar menjaga diri dari perkelahian, narkoba, dan minuman keras. Karena semuanya dapat merusak akhlak, pikiran, dan masa depan. Seorang muslim harus menjaga pribadi yang damai, sehat, dan bertanggung jawab. Mungkin kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Vicky bisa menyimpulkan dengan jelas untuk materi sebelumnya. Baik, untuk sebelum kita melanjutkan materi ke bab 4, marilah kita wujudkan jiwa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Mas Baihaqi. Mohon semuanya untuk bisa berdiri. Atas ini, Mas. Satu, udah, yuk. Indonesia tanah airku, tanahku merdeka. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan untuk bisa duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah mewujudkan bahwa kita memiliki jiwa nasionalisme dengan bukti menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmah dan ikhlas. Marilah kita semua melanjutkan materi bab 4 ini ya, tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khotbah, dakwah, dan tabligh. Jadi tujuan pembelajaran ini ya, yang pertama itu nanti kalian mampu menjelaskan pengertian dakwah. Di pengertian dakwah itu apa? Kemudian mampu menjelaskan pengertian khutbah serta tabligh menurut syariat Islam dengan benar. Yang kedua tujuannya yaitu mampu mengidentifikasi minimal ya 3 dasar hukum dalil nakli. Jadi dalil nakli itu dalil yang langsung dari hadis maupun Al-Qur'an. Jadi bukan asal pikir, bukan asal ucap. Jadi ada pedomannya, ada referensinya, yaitu hadis maupun Al-Qur'an. Yang ketiga tujuannya menunjukkan sikap antusias dan ingin tahu tentang pentingnya syiar Islam. Di kalian semua calon-calon dai ya, atau calon-calon mubalek, calon-calon khotib ini ada pada diri kalian semua. Nanti kalian wujudkan untuk mensyariatkan negara Islam yang rahmatan lil alamin. Baik. Mohon izin Pak Nelul akan memberikan materi ya terkait bab 4 yaitu menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah dan tabligh. Yang pertama dakwah ya. Jadi pengertian dakwah itu apa? Pengertian dakwah apa pengertian dakwah?
mengajak, ya. Jadi dakwah dari kata bahasa Arab da'aya dakwatan yang artinya mengajak. Mengajak untuk apa? Mengajak untuk kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan, itu mengajak. Jadi dakwah itu dari kata bahasa Arab da'ayatu dakwatan, untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat tuh. Maka dari itu ajaklah, ya, teman atau keluarga di sekeliling kita untuk meraih kesuksesan, meraih amar ma'ruf nahi mungkar, kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya. Jadi mengajak, ya, kemudian menjelaskan, memberikan info, menyampaikan apa informasi dengan sebaik mungkin. Sumber dakwah, khotbah dan tabligh itu ada dalam Al-Quran, hadis, ya, maupun dari kitab-kitab yang lainnya, ya. Jadi sumbernya banyak. Jadi orang dakwah, orang tabligh itu bukan asal ngomong, ya, tapi ada dasar dalil naklinya. Kalau asal ngomong itu berarti namanya apa? Ya, bukan dakwah, ya. Namanya kadang ngomong ngawur itu apa? Ya, ngarang, itu kayak pengarang nanti, ya. Ya, gini, ya. Selanjutnya, nah, dalil tentang dakwah itu ada surat An-Nahl, ya. Tolong disimak. Ini bisa kalian dengarkan. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Kemudian syarat menjadi dai, jadi orang pengen jadi dai atau daiyah, ya. Kalau dai itu laki-laki, ya. Jadi kalau dai laki-laki, kalau perempuan namanya daiyah, ya. Ya dai kondang dari Mas Gavin Lady, ya, misalnya gitu, ya. Jadi dai kondang, ya. Selanjutnya, jenis dakwah dalam Islam. Jadi dakwah itu ada 3, ya. Dakwah bilhal, yaitu dakwah bilhal melalui contoh dan perilaku baik yang dapat didemonstrasikan secara langsung. Jadi kamu tahu pemain Liverpool siapa? M. Salah. Tahu? Nah, itu dakwahnya bilhal dengan tingkah laku, ya. Jadi di Liverpool itu tidak berani dengan orang Islam. Jadi wong Islam di sana itu kayak raja. Karena dengan dakwahnya M. Salah itu dengan bilhal ini, ya, jadi dengan tingkah laku, ya. Misal kelas ini ada yang rajin sholat, bisa mencerminkan, koncoku kok sholatnya sebenarnya yang musola, yang kelas. Nah itu dakwah bilhal. Yang kedua, ya, dakwah ilmiah. Di dakwah ilmiah itu biasa dilakukan dengan metode memberikan uraian secara menyeluruh, bermakna dan memadai tentang ajakan dakwah, ya. Yang selanjutnya dakwah isyarat. Dakwah isyarat dapat dilakukan melalui simbol-simbol yang mudah dipahami dan dapat memberi pesan yang baik. Inilah semua jenis dakwah dalam Islam. Salah satunya dalam media dakwah itu bisa melalui sekarang medsos, juga bisa melalui TV, murotal dan radio, melalui ceramah, mulai tulisan dan lain-lain, ya. Ini semua tentang dakwah. Coba kalian perhatikan, ini contoh-contoh para pendakwah di Indonesia. Kira-kira yang gambar pertama ini siapa? Umi Laila. Yang kedua ini siapa? Ayo, tidak kelihatan. Ayo. Ya. Yang ketiga ini siapa? Ini Jupe, ya. Tahu Jupe? Siapa? Yusuf, ya.
Uji, ya. Uji. Ini siapa? Dais Taumat. Yo, kamu tidak menangi tahunnya ya. Zainuddin MZ ya. Dais Taumat. Yang selanjutnya siapa ini? Yo, yang dari Jawa Barat, dari Sunda, Agim. Ya, Agim. Ini yang selanjutnya UAS ya, Ustadz Somad ya. Ini Ustadz Arifin Ilham ya. Keduanya mengingatkan tentang kesuksesan di dunia dan ketaatan. Persamaannya sama. Bedanya apa? Khotbah hanya untuk laki-laki, kalau dakwah untuk siapa saja. Kalau khotbah khusus laki-laki. Pak, boleh tidak perempuan? Boleh, ya, boleh. Jadi ada suatu daerah itu yang menganjurkan perempuan ikut sholat Jumat. Itu ada. Nah, Pak, kalau sudah sholat tidak sholat duhur? Tidak. Jadi yang perempuan kalau sholat Jumat tidak sholat duhur. Ya. Itu ya. Tentunya persamaan yang selanjutnya sama-sama mengajarkan tentang meraih surga dan menjauhi neraka. Orang dakwah khotbah itu kan tujuannya pasti menjauhi neraka dan mengajak ke surga. Perbedaannya, khotbah medianya hanya mimbar, dakwah bisa apa saja. Jadi khotbah itu hanya mimbar saja medianya. Dan khotbah bisa panggung, ya, bisa meja kursi atau yang lainnya. Kemudian khotbah harus suci, dakwah tidak harus suci. Jadi wong khotbah Jumat, khotbah Iden itu harus dalam keadaan suci. Makanya khotbah tidak boleh perempuan. Kalau dakwah bebas, mau wudhu dulu mau tidak apa-apa. Ya, lebih baiknya wudhu dulu. Nah, ini perbedaan dan persamaan dakwah dan khotbah. Untuk materi selanjutnya kita melanjutkan materi ke tabligh. Jadi tabligh kata dasar dari bahasa Arab balagha yuballighu tablighon, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan ya, pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Tabligh ini biasanya dilakukan jemaah yang sangat banyak sekali. Ya. Tabligh sama dengan kayak mujahadah istighosah itu. Ya. Jadi jemaah yang membutuhkan banyak banget. Kemudian makna lain dari tabligh yaitu ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Bukan sekedar ceramah atau pesan besar atau pesan biasa, tapi sebuah ceramah yang sumbernya dan ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan isi pesan tersebut. Jadi ya, tabligh itu kan artinya menyampaikan pesan dari kitab Al-Quran maupun hadis. Disampaikan kepada siapa? Kepada para hadirin semua. Untuk apa? Untuk supaya mengamalkan isi pesan-pesan tersebut. Ya, misal menyampaikan an-nadhafatu minal iman. Ya, karena bersih itu bukan dari iman, maka kelas harus dijaga dengan bersih. Itu cara mengamalkannya. Ya, itu pengertian dari tabligh. Selanjutnya, dalil adanya tabligh. Mohon izin, Bapak akan memberikan Muratal Al-Imran ayat 104. Ini tentang tabligh. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَّعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ini surat Al-Imran ya. Ayat 104 mengajak atau menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi tujuan tabligh dakwah khutbah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya ketentuan tabligh ya dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut ya. Hampir sama dengan dakwah.
Pokoknya orang dakwah, orang tabligh itu harus menyampaikan dengan lemah lembut. Nah, kamu dakwah tabligh kok kasar, ya tidak akan yang mendengarkan, malah bahkan pada lari semua, ketakutan ya. Karena kayak maling ditakuti ya. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pokoknya orang khotbah, dakwah, tabligh itu harus tahu audiennya, tahu objeknya ya. Misal pemuda, laki-laki, perempuan, ya ada objeknya sendiri. Muda, tua, anak-anak, ya itu harus sesuai audiennya. Selanjutnya tata cara tabligh, ya mengajak orang terdekat, lakukan strategi yang beragam, kolaborasi. Untuk slide selanjutnya, profil mubaligh ideal itu yang bagaimana? Ini. Jadi syamil dan kafaah, yaitu kepribadian umat yang teguh, kokoh dan kuat serta seimbang capaian lahir batin dunia akhirat. Itu syamil kafah. Kemudian damai santun untuk semua. Jadi orang tabligh, orang mubaligh, orang dakwah itu harus santun. Ya, harus santun untuk semuanya. Ya. Kemudian profil mubaligh yang ideal yaitu bijak, beradab dan modern, ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Jadi kita harus bisa berbijak, beradab, modern untuk bisa mencari profil mubaligh yang ideal sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ya. Langkah-langkah tabligh, jadi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap konsolidasi. Nah, ini semua ya materi tentang khotbah, dakwah, dan tabligh. Kok pada loyo kurang semangat? Yuk kita semua untuk bisa ice breaking, untuk bisa meningkatkan motivasi kita semua. Ya. Sudah siap semua? Ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no. Terima kasih. Semangat ya, mari semangat. Terus selanjutnya silakan untuk bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya membahas tentang tema yang pertama yaitu kelompok 1 dan 2. Temanya kemarin saya sudah bagi semuanya ya. Baik. Untuk tema yang pertama kelompok 1 dan 2 yaitu contoh khutbah. Ya, contoh khutbah yang pernah kalian dengar dan hikmahnya apa? Ya, 1 dan 2. Jadi kita bagi 6 kelompok ya, kelompok 1 dan 2 tema contoh khutbah yang pernah kalian dengar dan apa hikmahnya. Kelompok 2 dan kelompok 3 dan 4 temanya pengalaman mengikuti tabligh dan pelajaran yang kamu dapat selama mengikuti tabligh itu. Ya. Saya dipahami ya. Kelompok 5 dan 6 temanya yaitu cara berdakwah yang bisa dilakukan oleh pelajar. Kalian pelajar cara dakwahnya gimana? Silakan untuk bisa kalian diskusikan masing-masing. Dan catat poin-poin yang penting. Cari poin-poinnya. Jadi poin-poinnya tentu contoh khutbah yang pernah kalian dengar. Yang pertama, tema atau topik khutbah apa? Jadi temanya atau topiknya khutbah itu apa? Kemudian nilai-nilai Islam yang disampaikan. Poin yang ketiga, sikap dan gaya penyampaian khotib atau seorang yang khutbah. Kemudian yang terakhir, hikmah atau pesan moral yang didapat. Ya, ini poin-poinnya. Kemudian yang kelompok 2, kelompok 3 dan 4 ya. Ya. 3 dan 4 temanya pengalaman mengikuti tabligh dan pelajaran yang didapat. Poin yang pertama, siapa ya, yang menjadi mubaligh atau penceramah? Kamu kan lihat suatu media atau di mana saja, mubalighnya siapa? Ya. Kemudian temanya apa? Atau topik
Ya. Kemudian cara penyampaiannya mubalik bagaimana? Bahasa, sikap, dan metodenya. Ya. Kemudian nilai-nilai Islam yang diajarkan. Bukan banyak yang mubalik dengan berbagai cara mengajarkan Islam. Yang terakhir pelajaran dan hikmah yang didapat. Ya. Ini kelompok 3 dan 4. Untuk selanjutnya kelompok 5 dan 6 ya, dengan tema cara berdakwah ya seorang pelajar. Jadi poinnya yang pertama, kalian bentuk kegiatan dakwah belajar itu yang bagaimana bentuknya. Oh, dengan cara tadi ada dakwah bil hal, bil lisan ya. Kemudian yang kedua poinnya media atau sarana yang digunakan. Medianya apa? Ya, sarana yang digunakan. Boleh ya. Sikap dan etika dalam berdakwah. Kemudian poin yang selanjutnya tujuan dan manfaat dakwah tersebut itu apa? Ya. Silakan untuk saling berdiskusi. Kemudian nanti bisa menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-teman kalian untuk masing-masing kelompoknya. Yang belum paham bisa ditanyakan. Sudah selesai belum? 5 menit lagi ya. Ada yang tanyakan? Untuk poin-poinnya sudah paham ya, untuk poin-poinnya. Disiapkan waktunya untuk presentasi. Ya, silakan. Sudah selesai, kita presentasi. Dari kelompok yang sudah siap. Sudah siap? Kelompok 1? Ya, enggak apa-apa. Kan? Baik. Kita simak, kita dengarkan teman kita dari kelompok 1 ingin berpresentasi di depan kalian semua. Tema pertama, contoh dakwah, ya, contoh khutbah yang pernah didengar dan hikmahnya. Kami dari kelompok 1 ingin mepresentasikan tentang khutbah yang pernah kita dengar. Tema khutbah yang paling berkesan menurut saya adalah puasa Ramadan sebagai sarana untuk menumbuhkan ketakwaan. Tema ini berkesan karena mengingatkan bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih diri agar lebih sabar, jujur, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan dari khutbah tersebut antara lain yaitu 1. Takwa, meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sabar, menahan diri dari hawa nafsu dan amarah selama berpuasa. 3. Kejujuran dan kepedulian sosial, memperbanyak sedekah dan membantu sesama. 4. Disiplin, melatih diri untuk tepat waktu dalam beribadah. Khutbah tentang puasa Ramadan dapat memengaruhi perilaku umat Islam menjadi lebih baik. Umat terdorong untuk memperbanyak ibadah, menahan diri dari perbuatan dosa, serta mempererat tali silaturahmi. Selain itu, khutbah membuat umat lebih sadar akan makna ibadah puasa sebagai bentuk pengendalian diri dan peningkatan akhlak. Khatib menyampaikan pesan dengan bahasa yang jelas, menggunakan contoh kehidupan sehari-hari, serta menyisipkan arti Al-Quran dan hadis yang relevan. Selain itu, khatib berbicara dengan suara yang tenang dan penuh hikmah, sehingga jemaah mudah memahami dan merasakan makna khutbah. Hikmah yang saya dapatkan dari khutbah tersebut adalah
bahwa puasa bukan sekedar kewajiban, tetapi juga sarana untuk memperbaiki diri. Dengan berpuasa, kita belajar menahan hawa nafsu, bersyukur atas nikmat Allah, serta memperhatikan nasib orang yang kurang mampu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Silakan untuk bisa menanyakan perihal yang sudah disampaikan oleh teman kalian kelompok 1. Menurutmu, apakah khutbah yang terlalu panjang dapat mempengaruhi efektivitas dalam dalam berkhutbah ke masyarakat? Kalau menurut saya, itu tergantung khotibnya menjelaskannya. Kalau dia menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, mungkin bisa dipahami dengan masyarakat. Tapi kalau dengan bahasa yang kayak ruwet gitu, mungkin yang mendengarkan pusing gitu loh, susah dipahami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sangat bagus ya, sampaikan dengan jelas untuk penyampaian contoh khutbah yang pernah didengar dan hikmahnya apa saja. Di intinya khutbah itu mengajak ya kita semua untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Nomor 6, cara berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara berdakwah yang bisa dilakukan oleh pelajar. Bentuk kegiatan dakwah pelajar. Pelajar dapat membuat konten positif seperti quotes Islam atau nasihat untuk menginspirasi orang lain berbuat baik. Dua media atau sarana yang digunakan. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp dengan bentuk aplikasi Canva atau CapCut agar karena lebih menarik dan mudah dipahami. Sikap dan etika dalam berdakwah, menjaga tutur kata yang sopan, tidak menyinggung, bersikap rendah hati, menyampaikan pesan dengan lembut dan berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dan manfaat dakwah tersebut menyiapkan nilai-nilai Islam, mengajak perbuatan yang baik, menambahkan semangat ibadah, serta membentuk citra positif pelajar muslim di dunia digital. Baik, sesi tanya jawab kami buka. Mengapa penting bagi pelajar untuk berdakwah dengan cara yang santun dan damai? Bisa, Pak. Karena dakwah yang santun lebih mudah diterima, menumbuhkan rasa simpati, dan mencerminkan akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan umat Islam. Baik, sangat jelas dan padat. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dari kelompok 1 dan sampai kelompok 6. Ya, bisa diskusi dengan baik, kemudian presentasi dengan baik, sangat menginspirasi untuk kita semua supaya kita bisa menjiwai atau menebarkan Islam dengan damai dan santun melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Selanjutnya, setelah kita semua mempelajari pembahasan permasalahan yang ada, kemudian diskusi, presentasi, marilah kita evaluasi. Silakan untuk bisa kalian buka kuisis. Bukan kuisis dari yang sudah siapkan. Di scan barcode. Kopi link ya.
Bisa? Kelihatan? Blur. Nah, share link di grup aja ya. Go. Mari kita bacakan kuisis yang sudah siapkan. Rasa. Ya. Ishad. Vicky. Benar 1. Kita saksikan di layar. Siapa yang pertama bisa menyelesaikan dengan baik? Skor tertinggi Ishad. Waktu habis. Ya. Terima kasih. Untuk Kaisa peringkat pertama, Novaruddin nomor 2, Ishad peringkat ketiga. Baik. Alhamdulillah ya, pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai berjalan lancar. Mohon satu anak untuk bisa merefleksikan materi pada kali ini. Silakan Saudari Kaisa untuk bisa merefleksikan materi pada bab 4 ini. Baik, jadi kesimpulan yang didapat dari pembelajaran kali ini tuh yaitu kita dapat memahami apa itu perbedaan dari tabligh, dakwah, dan khutbah. Yang terpenting itu perbedaan dari tabligh dan khutbah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nailul dan kelompok saya tadi. Salah satunya yaitu kalau tabligh itu menyampaikan dakwahnya itu boleh dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, sedangkan kalau khutbah itu hanya boleh disampaikan oleh laki-laki saja. Sepertinya cukup refleksi atau kesimpulan pelajaran pada hari ini dari saya sendiri. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas Saudari Kaisa untuk bisa merefleksikan dan menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini ya terkait khutbah, tabligh, dan dakwah. Untuk kegiatan selanjutnya untuk minggu depan ya masing-masing kelompok untuk bisa mempraktekkan dakwah, khutbah, dan tablighnya sesuai yang sudah dibagikan pada hari ini tadi. Ya. Mungkin dari Pak Nailul ya. Sebelumnya mohon maaf ya apabila dalam penyampaian tutur kata ada yang kurang berkenan, mungkin ada yang belum paham, nanti bisa dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf, kita bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita tutup bacaan kafaratul majlis dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas dukungan pada kalian semua untuk bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik dan menyenangkan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.